Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang limfadenitis TB. Nah, sekarang apa sih itu limfadenitis TB? Oke, nah untuk limfadenitis TB itu adalah merupakan peradangan teman-teman, ingat akhiranitis, peradangan pada kelenjar atau getah bening yang disebabkan oleh bakteri TB. Nah ini deni itu aden, itu kelenjar, dan limfa itu pembuluh limfa teman-teman. Jadi peradangan pada kelenjar limfa akibat bakteri TB. Oke, dasar diagnosisnya dari durasi gejala sebelum diagnosis itu biasanya dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi pembesaran KGB paling seringnya di leher, bisa unilateral atau bilateral, bisa tunggal atau banyak, multiple, tidak nyeri, berkembang lambat, lebih dari minggu sampai bisa bulanan. Gejala sistemiknya tentu demam, penurunan berat badan, mudah lelah, dan keringat malam. Oke, ke ilmu kedokteran dasarnya di sini dari anatomi, dari kelenjar getah bening KGB. Ukurannya itu 2 sampai 10 mm, bentuknya oval, sebesar kacang kedelai, tersebar di sejumlah tubuh, terutama cabang saluran nafas, saluran cerna, dan aksila. Untuk KGB ini terbungkus kapsula fibrosa yang berisi kumpulan sel-sel pembentuk pertahanan tubuh dan tempat penyaringan antigen dari pembuluh getah bening yang dilewati. Fungsinya di sini sebagai filter dari berbagai macam mikroorganisme asing dan juga partikel asing. Fungsi dari KGB itu tadi yang pertama sebagai penyaring dari berbagai mikroorganisme dan juga partikel asing. Yang kedua itu mengangkut sel limfosit dan kelenjar limf ke sirkulasi darah. Kemudian apabila terjadi infeksi akan menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh. Kemudian KGB ini di supraklavikula merupakan KGB yang paling besar dan yang kemungkinan terjadi keganasan. Nah, limfadenopati itu dikatakan jika ditemukan ciri KGB yang tidak normal, yaitu berdasarkan ukurannya, konsistensinya, dan jumlahnya juga. Oke, untuk histologinya di sini yang pertama dari korteks itu ada nodus limfoid, terutama limfosit B, sinus subscapular, APC limfosit, sinus kortikal, parakorteks, sedikit limfosit B, dan akumulasi sel limfosit T. Di medula itu korda, limfosit B, dan sinus, granulosit, makrofag, dan limfosit. Etiologinya tentu dari Mycobacterium TB, bentuknya kokus, berukuran kira-kira sekian, yang merupakan aerob obligat, dinding bakterinya kaya akan lipid. Nah, kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, dari bakteri TB tadi, itu dari droplet, ya kan, dia dapat bertahan hidup lama dan akan coba difagosit oleh tubuh, terutama oleh makrofag. Dan bakteri TB ini juga memiliki pertahanan sehingga sangat sulit juga dieliminasi oleh makrofag. Akibatnya dia dapat bermultiplikasi di dalam makrofag, kemudian dapat menyebar secara limfogen, dan terjadilah reaksi inflamasi di saluran limf dan kelenjar limf. Pada saluran limf itu dapat saja limfangitis, dan kelenjar limf itu limfadenitis. Kemudian bakteri terakumulasi di nodus. Bakteri memiliki tadi senyawa sulfatit yang sehingga tidak sulit difagosit oleh makrofag. Nah, akibat sulit tadi difagosit oleh makrofag, akibatnya di sini peningkatan kebutuhan ATP jadi meningkat sehingga menjadi pasien berat badan menurun dan pasien terasa lemah. Kemudian bakterinya berproliferasi banyak, mengaktifkan sitokin, dan juga timbullah granuloma yang mana nantinya akan menjadi benjolan di leher. Kemudian juga dapat membentuk sel dati Langerhans untuk memfagosit makrofag yang terinfeksi. Dari pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan sitologi, di sini terlihat langsung Langerhans, giant cell, granuloma epiteloid, dan nekrosis caseosa. Pemeriksaan ronsennya, fototoraks, USG, CT scan, dan MRI. Untuk penata laksananya ada non-farmakologi, farmakologi, dan pencegahan. Non-farmakologinya tentu harus dirawat dan diet tinggi kalori dan protein. Untuk farmakologinya tentu saja di sini obat-obatan dari TB, yaitu ada isoniazid,
rifampicin, pirasinamid, dan etambutol. Ini untuk resepnya. Untuk pencegahannya, di sini pasien harus melakukan pengobatan secara teratur dan juga evaluasi secara bertahap. Screening untuk pasien TB paru, screening ke keluarganya juga, jangan buang dahak sembarangan dan mengenakan masker. Nah, ini untuk epidemiologinya. Masih cukup banyak angka limfadenitis TB ini di dunia. Dan untuk prognosisnya di sini cukup baik, yaitu masih ad dubia ad bonum jika pasiennya patuh pada pengobatannya. Kemudian ini PBHL, profesional biotik humaniora dan legalnya. Tentu aja beneficent, yaitu menerapkan golden rule principle, menegakkan diagnosis berdasarkan dari kriteria klinis. Kemudian non-maleficent-nya di sini mengobati secara proporsional, autonominya melakukan informed consent, justice-nya tidak boleh membeda-bedakan pasien. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Salam, sampai ketemu lagi.